Nah, ini dia kelemahannya nih dari Tajar Gamal ini. Jadi ini tunas ya, tunas barunya yang menjulur ke atas. Ini batang aslinya yang ditanam dari awal ini, yang ini. Nah, ini kan sudah pernah tumbuh ranting nih, udah rimbun, dulunya rimbun di sini ranting. Akhirnya karena rimbun dipangkas, dan akhirnya yang hidup ini yang paling bawah satu ini. Dan batang yang ini nih mati nih, sampai setengah batang. Ini sampai ke bawah. Ini mati juga ini sampai ke bawah. Ini di samping juga sama, ini kasusnya sama, serupa seperti yang sampingnya ini tadi. Ini batang yang ini nih, ranting yang ini masih hidup nih sampai ke atas tuh, masih hidup. Dan batangnya ini mati setengah nih sampai ke bawah nih ya. Dan ini kalau misalkan bagian atas ini terlalu rimbun, ini dipastikan ini akan patah dari sini, dan ini juga ini akan patah dari sini karena terlalu berat bagian atas. Berbeda dengan randu nih. Kalau randu kita pangkas di bagian atas, kita potong, dia akan menumbuhkan tunas yang banyak seperti ini. Nah, ini kalau misalkan mau kita besarkan, tinggal pilih 3 atau 2 tunas yang harus dibesarkan untuk naungan. Dan di tengah-tengahnya ini bisa untuk kita taruh batang vanilinya di atas ini, lalu kita lengkungkan lagi ke bawah tuh ya. Sama ya, yang randu itu nggak ada yang mati ketika dipangkas, aman semua. Ini bekas disayat pakai pisau. Ketika dia tumbuh tunas baru saya potong nih di sini. Aman, jadi yang tunas ke atas ini kita manfaatkan untuk naungan. Dan ketika si batang randu ini kita pangkas, dia itu nggak mudah mati. Jadi batang yang bagian bawah ini nggak bisa besar, dia tetap segini aja sampai usia 20 tahun pun tetap segini. Walaupun sudah tua, dia tetap nggak akan tambah besar, hanya segini aja. Terus bagian atas semakin banyak tunas, semakin rimbun juga. Kalau misalkan batang ini tumbuh mulai kelihatan membesar, itu langsung pangkas saja bagian atasnya. Tapi kalau kita biarkan dia tinggi sampai belasan meter, batang yang ini 1 tahun aja sudah sebesar ember batang yang bawah. Ini akar-akar yang dari atas nih. Nih, ini pohon randu yang ini usianya udah sangat tua, mungkin 15-an tahun ada ini, udah nancap di sini. Sebelum saya mulai bertani, ini pohon randu ini dari orang tua dulu sih yang tanam, ini udah ada ini. Jadi dari awal saya buat lahan ini, pohon randu ini sudah ada. Ini baru sebesar lengan. Nih. Dan ini tunas-tunas di atas ini saya pangkas terus. Nah, ketika musim kemarau baru saya piara beberapa ranting untuk naungan. Ini cuma ketinggian 180. Dan ini ketika pangkas pertama saya piara 3 tunas nih, 1, 2, 3. Manfaatnya untuk vanili ketika dia menjalar ke atas nyampai ke tiang cabang, itu baru kita turunkan lagi ke bawah. Ini pucuknya.
Ini sudah dipangkas tapi dia tumbuh lagi di sini nih. Ini yang tumbuh bagian mata tunas yang terkena cahaya matahari. Biasanya yang sering terjadi seperti ini ketika kita pangkas tracing, tapi yang dipangkas ketika ada lengkungan ke atas seperti ini, dipangkas di bagian atasnya, pasti dia tumbuh lagi tunas. Tapi kalau kita pangkasnya di sini nih, karena ini semua tertutup, biasanya yang tumbuh di bagian atas, di lengkung atas yang tumbuh tunas, bukan di bagian bawah. Itu ya, bisa dicek, bisa dilihat bagian atasnya bercabang semua, ada tempat untuk vanilinya ketika dia udah menjalar sampai ke pucuk. Jadi kalau menggunakan batang randu ini cukup kita tumbuhkan tunas 2 atau 3 tunas di bagian atas, dan jangan dikasih palang seperti itu. Cukup kita taruh batangnya di bagian percabangan atas, lalu kita turunkan lagi. Ini batang randu yang sebesar paha nih. Ini saya potong langsung saya tanam. Saya tanam stek sebesar paha. Ini jadi juga, karena randu ini memang mudah hidup, mudah tumbuh. Tapi ini kalau tidak sering dipangkas, batang ada yang menjulur ke atas, ini dipastikan akan cepat besar. 1 tahun udah sebesar ember cat 25 kiloan. Dan ini ada satu nih, ini bukan gamal nih. Kalau daunnya mirip, bentuknya sama seperti gamal, cuma ini agak sedikit katal. Ini tanaman indigo vera. Indigo vera juga ini bisa dimanfaatkan untuk tiang vanili, lumayan bagus karena dia rimbun juga daunnya, dan percabangan pun banyak. Untuk naungan juga indigo vera ini cukup bagus juga. Dia batangnya juga kokoh, jadi kita nggak perlu buat palang untuk bagian atasnya. Ini udah perantingan udah banyak, nggak repot lagi. Misalkan vanilis dan nyampe ke atas mau kita turunkan lagi, udah nggak repot, nggak bingung karena banyak ranting.